Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, khususnya para penerima Bansos PK atau BPNT dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang masih cair bantuannya di tahap 3 ini, perhatikan baik-baik ya. Karena di sini saya akan menyampaikan terkait penyebab nantinya bansos menjadi tidak cair meskipun desil Anda itu masih rendah. Jadi meskipun desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, namun karena Anda melakukan hal-hal berikut ini, itu menjadikan bansos menjadi tidak cair. Nah, Bapak Ibu, agar ini tidak terjadi kepada Anda, dan agar bagi Anda yang tahap 3 ini masih cair, mudah-mudahan nanti di tahap 4 nanti bisa cair lagi. Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat, dan berikut penjelasan lengkapnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Rizal Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kita kali ini, ada baiknya mungkin bagi Anda yang belum subscribe di channel YouTube saya, silakan diketik dulu atau ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja masuk ke topik pembahasan kita kali ini, yakni terkait kendala yang bisa menyebabkan bansos PKH BPNT menjadi tidak cair meskipun desil Anda itu masuk kategori desil rendah. Nah, kira-kira penyebab itu apa saja? Baik Bapak Ibu, berkaca pada pengalaman pencairan tahap 3 kali ini, jadi sekarang kan sudah proses penyaluran bansos PKH BPNT tahap 3 Bapak Ibu ya. Ada yang BPNT-nya sudah cair, ada yang PKH-nya sudah cair, ada yang sebagian cairnya. Jadi katakan keluarga ini penerima PK BPNT, ada yang PK-nya sudah cair duluan, ada yang BPNT-nya belum. Jadi Bapak Ibu, bagi Anda yang PK BPNT-nya tahap 3 ini masih belum lengkap cairnya, alias masih cair PKH-nya dulu ataupun BPNT-nya dulu, mohon bersabar Bapak Ibu ya, karena pencairannya nanti sampai akhir bulan Agustus. Bisa jadi sampai bulan September. Karena apa Mas? Ya memang karena tahap 3 itu Bapak Ibu, yakni adalah bulan Juli, Agustus, September. Jadi Juli, Agustus, September. Jadi bisa saja nanti sebagian cair di bulan September Bapak Ibu ya. Jadi mohon bersabar, tidak perlu panik, tidak perlu khawatir bagi Anda yang mungkin saja bantuannya belum cair di tahap 3 ataupun masih cair sebagian. Bagi yang sudah cair penuh, ya Alhamdulillah ya, silakan nanti diambil bantuannya. Usahakan diambil sampai habis ya Bapak Ibu di kartu merah putihnya. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan atau topik utama pada pembahasan kita kali ini Bapak Ibu, yakni terkait bantuan yang tidak bisa cair meskipun Anda desil rendah. Jadi di sini saya sudah merangkum Bapak Ibu ya. Berdasarkan penyaluran PKH BPNT tahap 3, di sini saya merangkum ada beberapa hal yang mengakibatkan bantuan itu menjadi tidak cair meskipun Anda desilnya masih desil rendah Bapak Ibu ya. Yang pertama, nah perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama yaitu karena tercatat Anda memiliki aset yang besar nilainya. Contohnya apa Mas? Ya seperti tiba-tiba memiliki aset mobil, tiba-tiba memiliki aset tanah yang luas, atau tiba-tiba memiliki AC ya, atau tiba-tiba memiliki kendaraan bermotor yang nilai asetnya itu tinggi. Nah, jadi itu penyebab yang pertama, karena tiba-tiba Anda memiliki suatu aset yang bernilai cukup tinggi sehingga di sana Anda tidak lagi dikategorikan sebagai desil rendah. Ada kasus Bapak Ibu di mana desilnya masih desil 3, namun karena tercatat memiliki kendaraan roda 4. Dari hasil survei di lapangan, ya ternyata dia sudah memiliki kendaraan roda 4. Sehingga pada pencairan bansos berikutnya ia menjadi exclude karena memiliki aset ya. Itu alasan yang pertama. Jadi begini Bapak Ibu, pada alasan pertama ini ada KPM yang benar-benar memiliki aset tersebut, ada yang tidak memiliki sama sekali. Di mana kenapa kok tidak memiliki tapi tercatat? Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu silakan disimak, karena identitas kependudukannya pernah dipinjam oleh orang lain untuk membeli suatu aset. Nah, ini yang hati-hati, nanti silakan Anda jaga baik-baik Bapak Ibu KTP kakak Anda ataupun keluarga. Jika ada yang ingin pinjam, silakan ditanya dengan baik-baik untuk apa keperluannya. Kalau untuk membeli suatu aset, tanah, mungkin mobil, ya jangan mau Bapak Ibu ya, karena nanti bisa berdampak pada bansos ya. Berikutnya alasan yang kedua Bapak Ibu dari pengalaman pencairan tahap 3 kali ini, yakni tercatat memiliki daya listrik lebih dari 2200
VA. Jadi ini ada yang kejadian di mana keluarga itu tercatat memiliki listrik yang besar, tapi kenyataannya tidak memiliki sama sekali. Nah, terkait listrik ini masih bisa disanggah Bapak Ibu dengan aplikasi SIG-NG. Nanti bisa dilakukan sanggahan jika memang tidak memiliki listrik tersebut. Karena kadang listrik ini yang seperti tadi sampaikan, itu identitasnya sempat dipinjam ya. Mungkin KTP KK Anda pernah dipinjam oleh orang lain sehingga oleh orang lain itu digunakan untuk mendaftar listrik dengan daya yang besar. Jadi hati-hati ya KTP KK-nya Bapak Ibu. Itu alasan yang kedua, memiliki listrik lebih dari 2200. Alasan yang ketiga yang cukup banyak menjadi perhatian yakni karena terindikasi judi online. Jadi indikasi judi online ini data dari PPATK Bapak Ibu ya. Jadi PPATK melapor ke Kementerian Sosial di mana di sana sudah ada datanya siapa saja yang melakukan judi online ya, diduga melakukan judi online, dan di sana ada keterangan rekeningnya yang digunakan untuk transfer atau top up ke rekening judol Bapak Ibu ya. Jadi ini menjadi perhatian karena ada beberapa KPM juga yang ternyata kenyataannya tidak pernah melakukan judol, bahkan HP saja tidak punya, tapi dia memiliki e-wallet. Nah, ini besar kemungkinan di mana e-wallet ini menggunakan identitas dari KPM ini tapi digunakan oleh orang lain ataupun keluarga. Jadi begitu. Nah, tapi Bapak Ibu terkait judul ini juga sama seperti PLN tadi, bisa dilakukan sanggahan dengan tanda tangan berita acara. Nanti surat berita acaranya ada tanda tangan, pendamping tanda tangan, kelurahan atau desa juga tanda tangan. Jadi satu surat itu 3 orang bertanda tangan langsung diupload di sistem SIG-NG dengan harapan nanti di tahap 4 bisa cair lagi. Jadi itu Bapak Ibu 3 penyebab kenapa bansos nantinya bisa tidak cair meskipun desilnya masih rendah. Yang pertama tadi karena tercatat memiliki aset, yang kedua tercatat memiliki daya listrik lebih dari 2200, yang ketiga tercatat judi online. Nah, 3 hal ini yang sementara ini kami temukan pada sistem SIG-NG yang menjadi penyebab bansos tidak cair, dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya bagi penerima bansos Bapak Ibu, agar lebih berhati-hati untuk menjaga identitas diri, baik KTP ataupun KK. Tidak hanya KTP KK Anda Bapak Ibu, tapi juga KTP KK dalam satu keluarga, baik punya suami atau istri ataupun milik anak Anda dalam satu kartu keluarga. Silakan dijaga dengan baik-baik. Jika ada yang meminta KTP KK, silakan ditanya dulu untuk apa keperluannya. Apakah untuk bikin e-wallet, atau apakah untuk pinjaman online, ataukah untuk pembelian suatu aset ataupun barang. Sampaikan dengan baik-baik jika Anda adalah penerima bansos. Nanti kalau KTP KK-nya digunakan tidak sebagaimana mestinya, dikhawatirkan nanti kalau digunakan tidak baik bisa berakibat bansosnya menjadi tidak cair. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.